Iya, aku tidak mati karena jamur, karena penyakitku, atau karena pedang, karena tembak. Aku mati karena dilupakan. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Dan selamat datang di episode terbaru dari J-Pop, Jurnal Perjalanan One Piece, episode 4 ya kayaknya. Ya, episode 4. Dan di J-Pop kali ini kita akan membahas dua arc yang cukup keren ya. Setelah membaca ulang ternyata ada perasaan, ternyata sekeren ini ya arc ini. Ada Little Garden dan Drum Island. Ya. Dan masih pertama kita ada Hans. Dan masih bersama saya juga ada Handy Jul. Ya. Oke, chapternya aku bacain dulu ya. Little Garden dan Drum Island ini chapternya 115 sampai 154. Sedangkan untuk episodenya, animenya 70 sampai 91. Oke, jadi itu aja. Langsung aja ya kita mulai arc pertama. Little Garden. Mungkin ada ini dulu. Pengumuman. Pengumuman nggak ada kayaknya. Pengumuman. Ada. Oke, jadi ini berhubungan dengan J-pop juga. Oh ya. Jadi kan kemarin minggu lalu tepatnya itu yang menyediakan situs yang menyediakan manga One Piece yaitu Manga Plus. Oh iya, Android kan aplikasi. Nah, itu ya di Android. Manga Plus itu dalam rangka menyambut chapter ke-1000 di One Piece. Nah, Ada apa itu? jadi mulai minggu lalu mereka itu sudah merilis chapter-chapter dari awal lagi. Oh, bisa diakses semua? Nah, tiap minggu akan dibuka. Kemarin sih 8 chapter atau 7 chapter gitu. Pokoknya satu volume. Volume 1 di minggu lalu sudah bisa diakses. Oh, Nanti gratis. minggu depan satu volume lagi ya, gratis. Sebelumnya bayar. Ya, jadi dia sistemnya tuh free memang. Cuma sistemnya itu yang bisa dibaca gratis itu dari satu judul manga itu cuma 3 chapter pertama dan 3 chapter terakhir. Oh, ada yang premium gitu ada? Nggak ada premiumnya. Memang Oke. nggak ada. Jadi Iya, dia itu cuma jual ini aja supaya bisa diakses online. Jadi orang yang tertarik nanti bisa beli fullnya beli nanti. manganya gitu. Oh, keren juga itu. Berarti ya Jadi dia sistem. pengikut J-pop bisa catch up ini. Mungkin yang baru pertama denger J-pop terus, oh ini kesempatan bagus untuk Ya, mulai dari mungkin bisa awal lagi. sambil ngikutin ini ya. Jadi aku nggak tahu sih apa nanti minggu depan dia akan rilis chapter berikutnya. Jadi ini kan udah 1 sampai 7. Apakah berikutnya dia akan buka chapter 8 sampai 14? Tapi yang pasti katanya akan dibuka chapter berbeda setiap minggunya. Oh, tapi kalau misal minggu yang katamu kan sudah 1 sampai 7. Minggu depan apakah masih bisa Ya. diakses 1 sampai 7 atau buka tutup? Sudah nggak bisa. Jadi digilir, dibuka tutup sistemnya. Oh, iya. Sayang sekali ya. Sama kayak chapter baru kan. Jadi kalau chapter terbaru udah muncul yang 3 chapter, berarti chapter ketiga Keempat. belakang itu dia nggak muncul lagi. Ya, chapter Iya. keempatnya dia udah nggak ada lagi. Sistemnya gitu. Tapi ya bagi mereka yang mau gratis sih, karena gratis itu boleh dicoba sih. Oke. Apalagi saat yang susah keluar rumah, jadi bisa di rumah aja sambil baca ya. Yang susah keluar untuk beli buku atau apa gitu. Oke. Itu aja. Oke, thank you untuk infonya. Kita lanjut ya. Membahas arc. Yang pertama yaitu arc Little Garden. Nah, jadi di Little Garden ini terakhir nyambung dari Whiskey Peak ya. Yaitu Vivi bergabung di kapal topi jerami dan Karu. Nah, ini untuk
mengantarkan Vivi ke Alabasta dan next stopnya yang mereka harus berhenti adalah Little Garden. Nah, di Little Garden ini ternyata adalah kenapa namanya Little Garden? Karena buat orang-orang di sana, pulau itu hanyalah taman kecil. Ini cukup keren sih. Universe One Piece ini sekali lagi menunjukkan taringnya di sini. Konsep ininya loh, Ya. pulau-pulau yang berbeda itu keren sih. Dari Labun yang ya bukan pulau sih, tapi kayak wow, this is something new. Terus Whiskey Peak yang kelihatannya tidak ada apa-apa, aman, ternyata banyak ini pemburu hadiah yang nyamar gitu-gitulah. Terus ini masuk ke Little Garden. Universe One Piece, mantap. Dan yang menarik tuh waktu masuk pertama itu settingnya seperti kayak ke Jurassic Park gitu, ada dinosaurus Oh iya, iya. di Little Garden. Iya, dijelaskan sama Vivi juga atau kalau ada pulau-pulau yang nggak ikut ini apa ya istilahnya. Tidak berevolusi atau Tidak. semacam itulah. Jadi masih ada Ya. hewan-hewan kuno gitu. Unik. Dan ternyata di situ ada raksasa-raksasa yang sedang bertarung tanpa tahu alasannya apa. Sudah lupa. Iya. Dulu ada tapi lupa katanya. Ha. Nah, ini dimulai. Petualangan Luffy di pulau ini. Jadi ini kebagi 3 tim ya. Tim pertama Luffy sama Vivi sama Karu memutuskan untuk mari kita mengeksplor pulau ini. Terus ada grup Zoro dan Sanji yang ini bertugas mencari bahan makanan. Awalnya aku lupa awalnya gimana, tapi akhirnya mereka jadi ini ya, mengadu apa? Apa Oh ya ya, istilahnya? siapa yang bisa menangkap Buruan lebih besar gitu. buruan yang lebih besar? Nah, grup ketiga, grup pengecut, Nami dan Usopp menjaga kapal. Tapi ternyata didatengin sama si raksasa. Ya, jadi yang pertama kali kemunculan raksasa Brogy Ya, Brogy, yang lebih bunder. yang mendatangi si kapalnya Nami sama Usopp. Ya, akhirnya diajak ke ini, ke apa ya, nggak ada rumah ya, apa ya istilahnya? Tempat, Posnya lah. ya, Bercerita-cerita di sana, ternyata baru ketahuan kalau mereka pasti pakai lock post tuh. ya, Lock post kan kalau mau mengarah ke pulau berikutnya ada waktunya, harus nunggu berapa lama. supaya Jadi terekam. Little Garden itu ya harus menunggu setahun supaya jarumnya nanti berubah lagi arahnya ke pulau berikutnya. Itu Iya. diceritakan sama si Brogy. Ha. Dan di lain pihak, Luffy dan Vivi juga join sama seorang raksasa juga. Jadi di pulau ini kan ada 2 raksasa, Dory dan Purogi. Jadi Luffy Vivi ketemu sama si Dory. Nah itu, Dory. ya Dory. Yang lebih kurus. Tiba-tiba Ya. gunung apinya meletus. Push! Ini, langsung tarung mereka. Itu cukup keren sih, scene-nya. Pertarungan antara 2 raksasa yang akan bertarung setiap kali ada suara letusan. Keren juga. Iya. Itu jadi setiap kali meletus itu sebagai istilahnya tanda Bel, ronde bel. dimulai gitu. Round wall. Iya. Tereng. Dan Dan ini mereka sudah bertarung selama berapa tahun? 100 tahun. Terus ini momen lucu juga yang waktu sharing makanan. Si Dory kan Hmm. makan bekalnya Luffy. Oh, kecil tapi enak. Luffy langsung makan dagingnya itu. Si Dory. Langsung duduk di atasnya daging. Konyol juga. Iya, iya. Sedangkan Waktu pertama ketemunya kan soalnya si Luffy dimakan sama ini kan dinosaurus, terus si Iya. Dory potong gitu ya itu. lehernya. Konyol juga itu. Luffy ini kayak cuek aja. Tidak ada makan aja. Daging. Sementara Usopp, ayo makan, takut. Dan jangan dikasih makan sampai gendut Iya. terus nanti kita dimakan. Oh ya, si Brogy kan waktu ke kapalnya Straw Hat, dia minta minuman kan. Oh ya, sake, Rum. sake. Si Brogy bilang ke Dory, ini aku ada minuman dari teman baruku gitu. Maksudnya itu si Usopp sama Nami. Mm-mm. Terus dikasihkan ke Dory sedikit. Ya, Terus cerita Dory sama Luffy, oh itu teman kalian ya? Oh ya, gitu.
Tiba-tiba, ternyata waktu diminum boom. sakenya meledak. Iya. Dan itu Luffy ini loh. Luffy keren juga sih, kayak dia pasti ada orang lain di sini, nggak mungkin teman-temanku gitu loh. Dia Ya, sempat ngomong dia gitu kan. percaya. Iya. Dan ternyata sudah ada Benar, agen Baroque Works. ada orang lain. Iya, Mr. Tree. Kalau Mr. Five sebelumnya kalah dengan mudah, muncul lagi Mr. Five. Akhirnya dia ikut-ikut lah sama Mr. Tree. Jadi ini istilahnya apa? Pemeran pembantu. Ya, jadi Mr. Five sama Miss Valentine muncul lagi. Tapi kali ini ada Mr. Tree sama Miss Golden Week. Yes, yang akan jadi musuh utama di sini. Dan ternyata yang naruh bom di room itu si Mr. Tree. Ya, jadi ini semua sudah rencananya Mr. Tree ya, supaya memanfaatkan si raksasa Pertarungannya. itu juga sekaligus juga menangkap Luffy. Karena mereka juga ingin itu kan, si Dory dan Brogy kan ada nilai buruannya juga. Iya, Mereka 100 bajak laut juta. raksasa gitu kan. 100 juta per orang. Masing-masing 100 juta. Iya, betul. Jadi kalau mereka bisa dapetin 200 juta itu. Jadi mereka mau tangkap Dory, Brogy sama Luffy dan kawan-kawan juga. Tambah Luffy 30, jadi 230 kalau dapat semua. Harusnya. Ya. Tapi So far sih lancar ya rencananya ya. Jadi si Dory terluka di bagian dalam, kemudian sudah waktunya untuk perang lagi. Gunungnya meletus lagi dan bertarung. Dia harus bertarung dengan kondisi terluka. yang tidak prima. Ya, terluka. Mr. Tree menggunakan kekuatannya untuk mau membuat Dory tergelincir. Apa istilahnya? Di ini loh. Kepleset. Oh iya ya. Nah Dia itu. bikin Di momen itu, kekuatannya kan buah doru-doru, buah lilin. ya lilin. Sebelum kejadian itu ini deh, ada adegan di mana Nami sama Zoro ditangkap kan dengan sebuah Oh iya, Kage patung Bunshin. lilin. Iya, patung lilin. Dan si Madan Mr. Tuso. Iya, Mr. Tree ini overpower sih menurutku. Kayak kekuatannya itu kayak lilinnya kayak unlimited gitu loh, bisa keluar terus. Bahkan dia bisa bikin lilin mirip kayak ini. Bisa mengelabui itu loh. Zoro sama Nami bahkan. Ya, Kalau jadi makhluk hidup. ngelabui Zoro masih masuk akal lah. Ini ngelabui Nami bahkan. Berarti itu kekuatannya dalam membentuk lilin itu termasuk overpower sih. Ya, banyak fungsinya. Maksudnya bisa kayak untuk senjata juga bisa, untuk main games, tactical juga bisa. Iya, cocok untuk Dan Trickstar. trade lilinnya itu kayak apa ya? Kayak waktu itu kan dia sempat bikin lilinnya jadi kayak pedang kan. Terus Iya, tangannya Brogy dihujam ke tanah pakai pedang itu. ditusuk. Heeh. Jadi kayak ketajamannya atau kekerasannya itu ya kayak nggak lebih dari lilin biasa gitu kayaknya sih. Iya. Mungkin karena volumenya yang besar sih jadi bisa. Tapi kalau dari kekuatan kayaknya ini deh. Kalau lihat dari pertarungannya ya di Brogy kan sempat ngelepas borgolnya, terus tarung sama Luffy juga, tapi masih terbatas lah kalau dari power. Ya. Nah, Terus terus yang paling itu ini sih apa? Yang dia ngeluarin candle service gitu loh. nah itu yang tak bilang tadi. Kayak Dia bisa ngeluarin ada kayak kue tar. volume lilin bisa ngeluarin segitu banyaknya loh. Dalam waktu yang singkat. Ngerti itu maksudku? Nah ini kenapa maksudnya harus kayak pelan-pelan gitu? Kenapa nggak langsung dibunuh aja si Zoro, Nami, Vivi? Karena Harus pakai lilin terus kalau langsung bikin dibunuh, patung lama. One Piece tamat. Kayak sengaja mengulur waktu gitu supaya Luffy bisa usap, Luffy dan Karu bisa menolong. Ya itu sih. Kalau secara plot armor itu. Supaya ada kesempatan untuk diselamatkan. Tapi
ini ya kayak konsepnya apa ya? Film horor gitu nggak sih? Ada ya film horor yang psikopat terus dijadikan lilin korbannya. Kayak gitu-gitu Oh, sih. ada House of Wax. Oh iya, jangan-jangan House of Wax meniru One Piece atau One Piece yang niru itu. Kayaknya One Piece duluan deh. Lupa sih. Mungkin sebelumnya ada sih Nanti kita Google. yang kayak jadul-jadul gitu mungkin ada ya. Oke, terus ini salah satu momen epic juga sih. Ketika Borogi kan apa? Oh, ternyata Dori ini dia marah toh. Terus kan dilepas borgolnya, terus ditusuk pakai pedang lilin. Nah, terus di situ Zoro. Mantap Zoro. Apakah kamu mau bertarung bersamaku? Oh, Gimana caranya? Aku potong kakiku, kamu potong tanganmu. Lebih baik bertarung tanpa kaki daripada mati sia-sia. oh iya, mantap sih itu. Ini yang membuat Zoro sekali lagi setiap arc selalu ada momen keren dari Zoro ini. Rekor tidak terpecahkan sampai sekarang. Tapi ternyata tidak sampai Luffy datang Ya. sama Usopp sama Karu. Luffy Usopp Karu. Trio Borolo ini namanya. Ya, Nah itu pas tarung itu lumayan kelihatan itu yang tadi aku bilang. Secara kekuatan emang Mr. Tree masih di bawah Luffy lah bisa dibilang ya. Luffy masih termasuk overpower sih di sini. Kekuatannya. Sempat ini kan pakai ya lilin. mengungguli. Lilin apa? Lilin itu. Sampai akhirnya si Mr. Tree apa ya? Pokoknya ronde 1 kalah Mr. Tree. Nah langsung muncul partnernya Oh itu. iya, Golden Week. Ya, Golden Week. Satu dari sedikit karakter hipnotis yang ada di One Piece juga setelah Django ya. Kayaknya baru ini deh. Ya, yang serangannya kayak psikologis, mempengaruhi pikiran gitu ya. Iya, dan disebutkan juga sama Zoro kalau ini adalah kelemahan terbesar Luffy. Kekuatan mental. Paling gampang dibodohi gitu. Ya, jadi Luffy dibikin tidak bisa bertarung, emosinya dipengaruhi Permainkan. lah gitu. Ya. Ya, Ada yang hitam, di chat hitam dia Luffy jadi berkhianat. Disuruh, ayo pecahkan kue tarnya. Malah kebalikannya. Ada yang chat merah jadi target kayak apa istilahnya? Matador. Nah itu. Jadi tiap kali Luffy nyerang malah ke merah itu. Dan yang Ya. paling epic itu yang warna hijau, coy. Hijau kan tenang. Ayo kita minum teh dulu. Luffy minum teh sambil, aku harus menyelamatkan teman-temanku. Itu lucu juga. ya itu. Oh ya, terus di samping itu kan ini pertarungannya juga antara Usopp dan Karu melawan Miss Valentine sama Mr. Five juga di belakang layar. Iya, iya. Pertarungan yang ini sih. Kayak pertarungan konyol gitu. Tapi itu Usopp yang bisa memecahkan ini. Ngelepas Luffy dari Taktiknya itu. Usopp itu untuk menghancurkan, dia pertama membakar itu bajunya Luffy. Terus waktu patung lilinnya udah mulai keras juga si Zoro dan kawan-kawan. Iya. Sama tuh Mr. T sudah pakai ini jubah lilin itu. Oh iya, iya. Itu Usopp juga yang bisa tahu caranya untuk melelehkan. Itu kan apa-apa itu cuma lilin, Luffy dilelehkan pakai api gitu. Iya, ya. Si Mr. Tree ini kan sempat pakai mecha. Kayak apa? Armor-armor itu. Terus dicat. Terus. Si Iya, Luffy. Wow, keren. Selalu itu, keren-keren. Cuy, by the way, ini cuy. Sebenarnya ada case orang Indonesia yang cocok buat Mr. Tree. Tahu nggak? Siapa? Lebih cocok daripada dia jadi Marco. Uya. Iya, dia lebih cocok nggak sih? Oh iya, lebih mirip ya. Bibirnya agak tebel, terus kacamataan, selicik-licik. Ada unsur hipnotis juga Golden Week. Istrinya. Agak jauh sih beda. Ya sekedar intermezzo aja. Nah terus di situ, nah ini itu cukup epic sih si Usopp ya kelihatannya. Waduh, sudah dibom, terus ditekan sama Miss Valentine. Karu lari, bawalah tali ini. MVP nih, sudah tahu nih MVP. Si tali ini sudah dilumuri minyak. Ya, itu keren sih. Bos. Api kecil itu tidak akan cukup Luffy, bakar tali ini.
Oke, Luffy narik sih Mr. Tree. Kayak mainan. Mr. Tree secara power kalah jauh sih emang. Akhirnya kebakar. Ini yang Dan keren juga saat cuy. genting, Usopp menembakkan, oh ini dulu. Usopp mau di terjang lagi sama Miss Valentine diselamatkan oleh dua cewek, Vivi Nami. Wus, namanya udah seksi, tinggal BH. ya. Nah yang satu lagi yang lebih keren ini. Yang lebih keren bukan Zoro-nya ini, yang lebih keren Usopp-nya. Apa nama senjatanya Iya, itu lupa. dia. Bom, ketapel. Sudah aku bilang, aku kebal terhadap bom. Om dimakan. Ternyata bumbu pedas, Sambal. bon cabe. Tapi ini ya lumayan ya. Maksudnya kemenangan pertamanya Usopp, sih bilang Usopp yang menang gak sih? Melawan pengguna buah iblis. Eh, nggak menang sih, karena setelah itu mah kan sudah mau dibom lagi itu. Zoro ya. Bom bunuh diri sama Mr. Five. Tapi ditolong Zoro. Jadi Oh, iya, masih iya. belum. Nanti akan tiba saatnya. Tapi peran Usopp cukup oke di sini. Dia kayak kalau nggak ada dia pasti Luffy udah ini aja. Dia jadi brainnya Luffy lah di sini bisa dibilang. Oh, terus ada ini juga si Sanji. Sanji kan udah lama menghilang, terus dia muncul di ini tempat Oh iya, markasnya Mr. Tree yang terbuat dari lilin itu. iya. Dan Dan di itu situ dia menerima panggilan Denden dari Mr. Zero. nah, iya. Ini sekilas kayak oh gitu. Tapi nanti saat di episode Alabasta, di arc Alabasta ini bakal jadi momen penting ya ini nanti. Mantap ini nanti. Ya, Terus ini cuy, Luffy mengalahkan Mr. Tree. Setelah Mr. Tree kalah 2 ronde, ini ronde ketiga, Mr. Tree lari ke hutan, bikin klonnya, Kagebunshi no Jutsu. Dan ini adalah mirisnya ya. Mr. Tree pokoknya intinya bilang kalau dalam bertarung itu kita perlu ini apa? Otak. Kita nggak bisa main asal-asalan, cuma pakai barbar gitulah intinya toh. Cuma pakai insting. Dan ternyata Luffy mengalahkan dia sekali tendangan. Bagaimana bisa tahu? Insting. Oke juga itu. pakai insting. Iya. Terus yang masih misteri ini, kan Miss Golden Week-nya dikejar sama Karo. Terus Nah, iya. diapain tuh? Ya harusnya sih dipatok-patok gitu ya. Tapi itu emang nggak jelas banget sih. Panelnya itu kayak benar-benar cuman panel kecil gitu. Adegan Kecil. Karu mengejar itu kan. Iya. Hampir nggak kelihatan. Nah, terus balik ke Sanji. Waktu di Sanji itu kan dia juga bertarung juga lawan si Friday the 13 itu. Oh iya. Miss Friday sama Mr. 13. Berang-berang sama burung. Ya, Nah, di situ Sanji ngasih info kalau Mr. Tree sudah dia mengaku sebagai Mr. Tree dan sudah mengalahkan Tobi Jerami. ya. Ternyata si ini kan Dan Mr. 13 sama dan di burungnya. ceritanya Sanji yang singkat itu banyak di reveal banyak hal sih, kayak teaser-teasernya sih. Jadi kayak waktu itu kan burung sama musang itu muncul, Ya. terus kan si Sanji mengalahkan. Nah, terus Mr. Zero bilang, itu suara apa? Oh, ternyata masih ada yang hidup, tapi udah aku hajar, udah beres, gitu kan. Ya. Terus si Mr. Zero marah. Waktu marah itu adegan marah tuh ditunjukkan dia lagi pegang bunga, terus bunganya jadi kering. Oh, iya. Entah kering atau layu ya, pokoknya itu. Jadi itu kayak apa? Oh, spoiler. Oke, lanjut. Hint. Tidak ada yang sadar kalau belum tahu. Oh, kekuatan apa ini? Jadi kita kan menyangka-nyangka apa ya kekuatannya gitu. Plus dia ada kasih berita ke Mr. Two di atasnya Mr. Three. Eliminasi Nah, Mr. ini. Tree. Ya, Oke. kamu cegat dia dalam perjalanan ke Alabasta, terus habisi. Dan di situ juga si Sanji mendapatkan log post. Eternal post untuk Alabasta dari itu tadi. Oh ya, Eternal Post. Friday 13. Jadi dari situlah akhirnya bisa melanjutkan perjalanan.
Tapi sebelum berpisah, Nah, another epic ending of an arc. oh itu tadi akhirnya si Dori tetap masih hidup ya. Iya, ternyata. Kebiasaan Ichiro Oda. Oh, mati nih. Oh, hidup ternyata. Jadi si Dori dan Brogy memberi salam perpisahan. Pokoknya kalian jalan aja langsung. Jalan menuju Lurus. keluar dari Little Garden, lurus terus. Hiraukan apa yang ada di depan Jangan kalian. berbalik arah. Oh, itu salah satu momen epic ending lagi. Dan ini salah satu kebohongan Usopp yang ternyata kenyataan. Ya. Kan waktu di desa dulu dia Iya, sering pernah. cerita Waktu kalau dia cerita ke Kaya. iya, Ada monster ikan koi raksasa, ikan mas raksasa. yang tainya bahkan Yang bahkan sangat besar sampai dikira itu pulau. Nah, ini ada ternyata. Naik kapal, mereka lurus terus maju, ikan mas keluar, dicaplok, up. Dan ini ya, ini penggambaran karakter juga sih. Menurutku yang cukup oke itu antara Usopp dan Nami. Kan banyak orang yang beropini kalau Usopp itu yang paling manusia di antara kita. Ngerti nggak? Di antara kru topi jerami. Paling manusiawi lah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya. dari cara berpikir ya, Nami itu lebih realistis gak sih? Ya, ya. Nami, apakah kau yakin kita masuk di makanan? Tapi Usopp malah percaya saja, kita maju terus. Nah, sama Luffy, mirip sama Luffy gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Sekedar ini aja sih. Ya, sedikit banyak ada itunya. Kepikiran itu aja, apa tentang pemikiran realistis dari Nami sih yang aku lihat. Ya, ya. Nah, mereka maju terus, akhirnya dibolongin ikan masnya. Sama Doriburogi dengan jurus menghentakkan senjata ke udara. Wush. Teret. Dan berlanjutlah perjalanan mereka ke pulau berikutnya. Ya. Oh, dan ada sedikit flashback. Kenapa Dori dan Brogy bisa bertarung selama 100 tahun? Oh ya, ya. Di endingnya tuh dimunculkan lagi. Iya. Karena mereka singgah di Little Garden, terus mereka memburu itu kan, Dinosaurus atau apa? Dinosaurus Monster juga. laut? Dinosaurus kayaknya. Iya itu. Siapa yang paling besar? Nah itu. Ternyata, ini yang saya suka ini. Detail-detail kecil. Kenapa di Little Garden ada, apa itu namanya? Tengkorak. Tengkorak monster itu. Bisa ada 2 di Tengkorak. situ. Nah itu. Itu yang bikin One Piece ini kayak detail-detail kecil yang di build up sampai akhirnya, oh ini loh. Oke. Udah langsung. Skor MVP. Besin. Oke, MVP. kamu dulu. Usopp lah. Sudah jelas ya. Gak perlu dijelasin kayaknya sudah tahu. Kayaknya kamu mikirnya siapa ini. Ada nggak selain Usopp? Atau Usopp aja? Iya deh, kayaknya Usopp sih. Yang lain nggak ada yang terlalu mencolok. Oke, Besin. Besin belum kepikiran sih. Kamu udah? Kalau aku besin saat Nami pakai BH. Ampas, Cak. Ya, tapi nggak Ini pertama segitunya. kalinya. Masih tertutup sih, kurang gitu loh. Coba BH-nya yang Tapi yang agak... pertanyaannya, kenapa Naminya pakai BH tapi Vivi-nya nggak sampai terbakar habis juga? Nah, itu pertanyaannya. Karena kan Vivi image-nya anak baik-baik. Oh gitu. Oh ini, Besinku mungkin ini Apa sih. mungkin best moment itu? Best momenku mungkin ini. Adegan ketika Zoro mau motong kakinya terus ngajak Brogy itu. Tekad sebagai petarung sejati. Tidak berhenti sampai akhir. Nilai, skor. Kalau dari aku mungkin skornya 7,5 lah. Average, Kalau aku tapi juga, masih oke. Masih bisa dinikmati lah. ya, aku setuju lah, 7,5. Biasanya ini cukup chapter yang singkat sih, nggak terlalu dalam, tapi ya itulah, banyak elemen-elemen yang fun, backstory-nya Dory dan Brogy itu juga cukup menarik. Iya, emang arc ini nggak... Tapi kurang kayak
kurang Secara nggak emosional, sekompleks arc. Ya, kurang. tapi cukup oke Lebih fun setelah. gitu aja sih. Iya. Nah, Oke, lanjut ya. Kita ke arc berikutnya yaitu Drum Island. Jadi Drum Island ini dimulai dengan ternyata Nami sakit dalam perjalanan menuju ke Alabasta. Dan di tengah sakitnya itu ini ada kayak Vivi. Apakah aku harus lanjut atau seperti apa gitu? Kayak cukup ini ya, secara emosi dalam kayak ngambil keputusan gitulah. harus memilih rakyatnya atau Nami. ya bisa bilang teman-temannya lah. Ya, dan itu cukup keren juga sih ketika akhirnya dia memutuskan, oke, kita akan segera pergi ke Alabasta dengan kecepatan penuh dan kecepatan maksimum. Itu kita akan mencari dokter Ya. dulu, lalu kita menuju ke Alabasta. Nah, keren. Terus Nah, nggak tapi by lama, the way, mereka bisa tahu, mereka bisa tahu jalan ke Drum Kingdom dari mana ya? Kan Eternal Postnya ke Alabasta. Drum Kingdom itu kebetulan ketemu. Kayak kalau aku baca ya, Oh, kebetulan bukan waktu di berpapasan sama Wapol itu, terus mereka dapat dari Wapol bukan? oh bisa jadi ya, lupa juga. Ya kita Jadi, cerita ya, Wapol jadi dulu kan aja. mereka sempat berpapasan sama yang bajak laut namanya bajak laut Wapol. Nah itu unik juga cuy, ada orang berdiri di tengah lautan. Dan ternyata itu kapal selam ya. Iya, kapal selam. Sebelum ada dokter kuning, ternyata sudah ada kapal selam di One Piece ini. Ini kapal selam yang pertama, dia bisa berdiri, dia bisa naik ke atas, menjadi kapal biasa. Itu Dan momennya cukup besar juga kapalnya. cukup keren juga sih momennya kan. Si Sanji, Vivi, Nami kan lagi di dalam posisinya. Terus ribut-ribut di luar, Sanji keluar. Ada apa itu? Buka pintu juga sudah ditodong. Terus keluar, langsung ditodong. Asik juga itu, kayak penggambarannya keren gitu. Kayak Sanji. Ternyata ada masalah. Iya. Nah musuhnya si Wapol makan buah ini, buah baku-baku kalau nggak salah. Baku-baku. Pemakan segala. Kapalnya Dan dimakan. ini buah yang konsep yang nyeleneh juga ini sih. Another Ini sama nyeleneh. seperti nyelenehnya dengan labun. Kok bisa labun? Oh, isi perutnya nyeleneh. Iya, isi perutnya kayak gitulah. Ini juga Setipe nyeleneh. lah. Iya, tapi ini lebih nyeleneh lagi sih kayaknya. Kayak apa ya? Ya Ya segitu. nanti lah. Waktu pertarungan lebih nyeleneh lagi. Dia katanya makan sesuatu. Ya ternyata lemah setelah Luffy dan kawan-kawan bertarung, tidak sekuat itu ternyata. Ya. Akhirnya di Gomu-Gomu Bazooka, piu, hilang. Kita harus cari Tuan Wapol. Nah itu ya. Mereka pergi dan Luffy lanjut ke kota terdekat atau pulau terdekat yaitu Drum. Drum Island. Nah, Dan mereka disambut sama grup warga di sana ya. Pos Kamling. Ya. Itu keren juga sih. Apa adegan Luffy belajar cara ini supaya apa ya istilahnya? Ya. Maksudnya tidak semua itu bisa diselesaikan hanya dengan Kekerasan. barbar. Nah, Kekerasan. iya. Itu si Vivi yang ngajari. Jadi waktu itu kan rakyat-rakyat di negeri Drum itu Takut sama bajak laut. kayak tidak menerima bajak laut ya. Pergi, terus mereka nembak gitu. Sudah. Iya. Terus si Vivi kena tembak, si Luffy marah. Heeh. Terus Vivi bilang, sudah nggak apa-apa. Yang penting Nami selamat dulu. Iya, itu Ya maafkan kami, tolong kirim dokter. Gitu. sampai ini kan sujud. Sungkem. Nah, itu Ya. ini mungkin nunjukin ini ya apa? Vivi ini sebagai seorang putri itu dia bisa berpikir jauh gitu loh. Ya. Itu oke juga. Akhirnya mereka dibawa ke desa dan diberitahu Bighorn. Kejadian agak mesum ya. Bighorn. Dan dikasih tahu kalau di situ cuma ada satu dokter, yaitu dokter Kureha yang ada di atas puncak gunung.
Ya, di istana. Ya. Dan Dan mereka dibawa sebenarnya sama orang yang namanya Dalton, ya Dalton bisa dibilang kayak inilah Pak Lurahnya kepala gitu. desa. Ya. Oh ya, di sini juga banyak ini loh kayak teaser dan info penting gitu gue. Ngerti nggak? Kayak Drum Kingdom ternyata udah diserang oleh kenapa mereka sampai trauma didatangi bajak laut. Nah, ternyata sebelumnya desa mereka udah pernah diserang oleh bajak laut yang cuman berjumlah 5 orang. Ya, Terus rajanya kabur dan rajanya itu. Wah, itu nanti. Wapol. Iya. Nah, terus akhirnya kan ini. Yang keren, yang bikin... Ini terlalu banyak hal keren sih sebenarnya di arc ini. Si Luffy kan, Dalton kan bilang kalau ada dokter di itu. Di atas gunung kan. Bijak. Ya. Iya. Dan sesekali bakal datang ke desa tapi nggak tahu kapan. Luffy ini dengan pemikiran yang sangat simpel, ya udah kita naik ke gunung. Nami di ini tepuk, puk. Nami kita naik ya. Oke. Sampai dimarahin. Nami masih sakit. Nah itu. Tapi ya tetap berangkat akhirnya. Mereka, Luffy sama Sanji naik ke gunung. Terus si Usopp sama Vivi Stay di desa. stay di desa. Ya. Zoro itu nunggu di kapal ya. Dia lagi Ya. Jaga kapal sambil latihan. latihan Terus. ya gitu lah. Jadi ada perjalanan si Luffy ke puncak gunung. Dan ternyata ada cerita kalau ternyata si Dokter Rin hari itu lagi di desa sebelah. Oh iya, ya. Akhirnya Dalton, Usopp, Vivi pergi menyusul ke desa sebelah buat ngasih tahu. Ya, Dan itu keren juga si dokter Kureha. Ada anak kecil sakit, diobatin, sudah sembuh. Biaya pengobatannya setengah dari penghasilan kafe. Dasar dokter penipu. Sananya. Aku udah enakan. Hehehe. Mantap. Terima kasih dokter. Ya itu. Sementara si Wapol datang. Yang ternyata adalah raja. Mulai menzolimi ya. Warga-warga di sana. Dalton. Ya. Wapol datang akhirnya kembali. kita kembali lagi. Ya itu. Dia lihat ada kapalnya ini, Luffy. si Luffy. Oh itu kan kapal yang itu. Ayo kita cari dan hajar mereka. Si Dalton itu tahu Wapol kembali. Dia langsung menghadang dia di jalanan. Ya. Dan itu pertama kalinya kemunculan buah iblis tipe Zoan. Buah Ya. bison. Nah itu. Tipe Zoan. Cukup mind blown ini. Jadi manusia bisa berubah bentuk menjadi hewan. Pas baca itu kayak ada Dalton kan naik itu. Naik kuda atau naik apa ya? Kan Iya, kuda. tahu dia berubah. Kudanya dikelempar ke samping terus dia lari sendiri. Bisa bayangin kalau live Iya, action kayak- yang mantap gitu. Kayak gitu. Sementara Luffy naik gunung dan harus berhadapan dengan ini lapin ya kalau nggak salah. Kelinci-kelinci Ya. semacam Bigfoot. Kelinci gunung. Gitu. Ya itu. Dan ternyata kelinci gunungnya membuat ini longsor salju. Dan itu Ya, salju berdampak Dan sampai yang ada di desa Sampai juga. ke desa-desa. Iya. Jadi waktu itu kan si Dalton berhadapan sama anak buahnya Wapol. Si Ya. Chess sama Marimo. Mm-mm. Marimo. Oh iya, Aku tahu kelemahannya. kelemahanmu. Ya. Sebenarnya Itu kayak dia menyerang rakyat, terus Dalton mau menaming. Jadi dia kena tembak. Cukup mind blown juga itu. Kenapa Dalton tidak menggunakan senjatanya untuk menahan? Kan ada senjatanya yang itu loh, kayak papan apa itu. Mungkin langsung jadi bison nggak bisa pegang, kan tangannya jadi tangan ini. Oh, masuk akal. Bison. Nice thinking. Oke. Nah, akhirnya Wapol tahu sih. Iya, Oh itu. Tapi ya waktu pertarungan itu setelah itu kan terus longsor itu kena semua. Terus Wapolnya kabur. Tapi Dia- dia mau kembali ke istana. Dia udah tahu kalau Luffy kan lagi ke gunung. Disusul lah. Ya menuju ke sana.
Oh ini Joy, adegan Luffy Sanji mengorbankan diri. Oh ya, jadi waktu melawan kelinci-kelinci itu kan Sanji bilang, kamu kan gendong Nami, kamu jangan Nyerang menyerang balik, atau kena nanti impact. ngefek. Ya itu Ya, pengorbanan tapi Sanji. waktu longsor itu kan mereka kayak naik skateboard, pohon sih, Ya skateboard pohon. dibuat seluncur sama Luffy. Oh ternyata ada Terus skateboard. ada yang mau nabrak. Kemarin tidak ada waktu sama Papuk. Dia ada Oh iya, skateboard. ini baru ada. Kemarin saya belum baca ini. Oke lanjut. Jadi habis itu waktu skateboardnya mau nabrak batu atau dinding itu, terus sama Sanji dilempar Luffy. Jadi Sanji yang kena hit. Cedek. Nah ini, Iya. jadi akhirnya Luffy harus mengangkat dua orang yang tidak sadarkan diri ke atas sendirian. Cuma kenapa nggak Sanji sama Luffy lompat bareng aja ya? Kurang paham. Biar lebih dramatis. Supaya keren. Iya. Nah itu akhirnya Luffy ngangkut Nami sama Sanji sendirian. Harus naik menara itu apa tebing itu. Oh si Wapol nyusul coy Wapol. Berhasil mengejar Luffy. Tapi terus dibantu sama ini si Lapin kan. Iya karena Lapin ada yang terkubur toh anaknya. Tolong mamaku. Sama Luffy ditarik. Ini Sama mamamu. Luffy ditolong. Nah ya itu keren juga. Dan Dari tadi malah membantu Luffy. aku sudah berapa kali ngomong keren-keren dari tadi. Memang ini apa yang keren ini? Nah Jadi, itu pendengar saya akan menghitung berapa kali keren ada di podcast kali ini. akhirnya Luffy berhasil kabur setelah dibantu Lapin. Akhirnya Luffy harus memanjat tebing itu cuy. Membacanya cukup sakit ya. Melihat jarinya mesti bergesekan itu apa? Menancapkan kuku-kuku dan jarinya ke tebing. Cukup gitu. Ada perasaan seperti itu. Terus di depan, terus di belakang menggendong Nami, dia sambil menggendong Sanji. Sampai akhirnya tiba di puncak. Tapi udah di puncak kan di pinggiran ini longsor lagi. Nah di situ. The one and only. Ada yang menarik. Iya. Monster. Terus gak lama akhirnya mereka sadar. Sudah di ini kayak kamar. Nami ya pertama Sudah sadar. diobati lah. Nah, dan dijelaskan kalau dari antara tiga itu yang paling kritis adalah Nami karena penyakitnya itu. Sanji patah-patah tulang, Luffy kayak kedinginan gitu. Kedinginan Mereka udah sehat lagi. Iya, cepat pulih lah. Udah kejar-kejaran sama Chopper. Chopper. Kayak bukan manusia mereka emang. Nah, di situ kita tahu ternyata Chopper ini adalah pemakan buah Zoan tipe orang. Nah, ini cukup unik ya. Biasanya orang makan tipe Zoan binatang, ini dibalik. Nah, itu waktu Kureha nyeritain itu cukup ini juga ya, apa? Apakah kalian bisa mengobati luka di hatinya? Oh. Ternyata backstory-nya cuy. Maksudnya ke flashback yang epic. Wah. One of the best backstory in the One Piece. Si dokter gila, Hiluluk. Dan sebenarnya ini kayak dokter ini ya, malpraktek. Parah sih si Hiluluk itu. Jadi ngobatin orang malah mati. Ada yang mati cuy. Tapi kalau kita pikir emang parah sih si Hiluluk ini. Kayak dia yang pertama kan itu loh, diliatin dia ngobatin ada bapak-bapak itu kan sama istrinya, malah ditembak istrinya. Aku akan melapor keluarga, ditembak. Terus suaminya dikasih apa itu gitu? obat tidur. Oh, obat tidur. Oh, untung. Hipsternya dia baik cuy. Dia yang satu-satunya orang yang mau menolong Chopper. Ketika Chopper dari rusa ditolak karena hidungnya biru, dari manusia ditolak juga karena perubahannya. Dianggap monster. Iya. Gak sempurna kayak manusia, kayak ada monster-monsternya gitu. Hanya dokter Hiluluk sampai bugil, nelanjangi dirinya. Buka baju. Ini loh, aku tidak ada Aku tidak akan menyakitimu. Ya itu. Saya kira Chopper mulai tinggal bersama Hiluluk. Ya, kasih topi pink, terus diajarin. Ini adalah lambang bajak laut.
lambang harapan. Nah, ini itu Jadi apakah Hiluk dulunya dia anggota bajak laut? Bukan. Gak tahu ya. Iya ya, kenapa ya dia memuja bajak laut? Pokoknya dia kan sakit parah sampai Terus melihat sakura mekar. beliau tiba di suatu tempat yang melihat sakura mekar. Ternyata sembuh. Nah itu. Cuma nggak tahu ya bajak lautnya kayaknya nggak diceritain deh. Nah ini adalah celah untuk orang-orang berteori-teori ini. Apakah Hilul bajak laut sebelumnya? Jadi backstory-nya itu mereka kayak Hiluk tinggal sama Chopper, terus sudah tiba waktunya Chopper udah sembuh, sudah boleh pergi. Pergilah Chopper, kau sudah sembuh. Ya, Itu jangan cukup- kembali lagi. Itu cukup ini ya, kayak emosi kita dipermainkan. Ini dokter udah baik-baik malah diusir ini si Chopper. Ternyata. Ya. Terus dia sharing sama ini dokter Korea. Ini penyakitku tinggal berapa lagi? Terus, tapi Korea itu berarti cukup handal juga. Dia bilang, aku cuma bisa memperpanjang umurmu 3 minggu. Gitu. Iya, Korea emang dokter yang kena dulu. Hiluluk aja yang dokter gendengin ceritanya. Nah di situ terus Chopper Kamu ngintip. harus menolongku. Aku mau menyelesaikan iniku, Ya, eksperimen. penelitianku. Dan si Chopper ngintip. Wah ini, saya harus menolong dokter Hiluluk. Dia belajar dari bukunya dokter Hiluluk. Oh ini, obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Jamur. Itu, lupa namanya. Amyudake. Ya itu. Dia pergi ke gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah di samudra, sampai babak belur. Akhirnya dia Dan dia mendapatkan dengan susah payah sampai tanduknya putus. tanduknya putus, kakinya patah sebelah, cuy. Cukup Oh iya. cukup menyakitkan itu dilihat. Dokter, Dramatic showcase. Ini. Terima Hah? kasih Ini Chopper. kan jamur. Dia Dramatic makan showcase. obat dari jamur itu. Jadi ternyata jamur itu adalah jamur beracun. Itu diketahui setelah dokter Korea datang ke tempatnya Chopper situ kan. Oh enggak, si Hilurnya ke tempatnya dokter Korea dulu, pamit-pamit segala macam, bilang Tolong lanjutkan ini hasil eksperimenku. penelitianku. Ya. Terus titip Chopper. Ajarkan harus ini. dia ilmu kedokteran. Dia adalah anak yang baik. Itu Ya, supaya bisa menolong orang. itu kita masih berpikir, oh kenapa ya ini? Tapi saat momen di mana Kureha datang ke rumah Hiluluk, dokter habis minum jamur ini, diajar langsung. Langsung Apa yang merinding. kamu lakukan? Ini obat yang bisa Itu jamur menyembuhkan beracun. segala Setelah penyakit. makan itu, ya tidak sampai 1 hari akan mati. Makanya si Druk langsung cepat-cepat mau ke ini juga. Dan ternyata itu si Wapol lagi bikin jebakan buat Hiluluk supaya dia datang memang mau dieksekusi kayak. Iya, tapi kayaknya nggak Jadi salah sih. sebenarnya di Drum Kingdom itu ada mereka punya tenaga medis yang paling hebat katanya. Iya, negara terkenal dengan kemampuan medis. Tapi semua dokternya diakuisisi sama si ini. Si Iya. siapa? Wapol. Di apa ya istilahnya? Jadi nggak boleh eksklusif lah, nggak bisa bebas. Iya. Rakyat harus Nah itu dibikin, tunduk ke pemerintah Nah, baru itu bisa dibikin pengobatan. Nah itu. hoax kalau ternyata dokter-dokter itu lagi sakit. Si Dulu datang katanya sih mau menyembuhkan dokter ini. Iya. Tapi Isi 20. dipikir-pikir nangkep si siapa? Hiluluk ini nggak salah juga sih. Kan dia dokter sinting emang. Kalau Kureha baru. Kureha kan pinter. Tapi itu mind blown sih. Momen ketika jamur itu loh adalah lambang bajak laut. Wow. Ini kayak, wait, what? What the? Pas pertama kali baca dulu itu kayak momen langsung, wow, oh shit. Ngerti nggak? Ya, inilah One Piece. Dan itu ternyata Dan waktu Hiluluk si Hiluluk last udah speech. sampai di atas, epic speech.
Iya, aku tidak mati karena jamur, karena penyakitku, atau karena pedang, karena tembak. Aku mati karena dilupakan. Terus di situ dia melihat si Dalton menangis. Kenapa kau udah menangis, Dalton? Hehehe. Negeri ini butuh, negeri ini Sudah sedang keren. sakit dia ngomong. Ya gitulah. Dan ternyata waktu itu sebelum itu ada flashback tentang Dalton sama Wapol di pertemuan ini, Raja-Raja. Dan di situ Oh pertama iya, kali iya. kita lihat ada yang namanya Nefertari Cobra, Ya, ini jauh sebelum Raja ini ya. Kerajaan Alabasta. Flashback bagian awal banget ini sebenarnya. Flashback in flashback. Nah, itu terus akhirnya si Hiluluk mati bukan karena peluru, bukan karena penyakit mematikan, bukan karena jamur beracun chopper, tapi karena dia meminum apa kayak bom gitulah, meledakkan diri sendiri. Ya, Ternyata chopper udah datang. kembali ke flashback tadi itu si Dalton juga udah ketemu Vivi di situ, tapi masih kecil. Oh iya ya. Jadi Ada garam juga. waktu tadinya kan si Dalton waktu lihat Vivi itu sepertinya saya mengenali Anda. Kayak pernah lihat gitu loh. Cuma belum memastikan waktu itu kan. Nanti waktu akhir baru, Ya. oh ternyata itu dia emang. Ya, jadi event waktu itu juga yang kayak membuat dia waktu itu kan kayak Vivi di senggol Wapol gitu sampai mau nangis tapi dia tahan. Iya. Supaya tidak Anak terjadi sekecilnya tapi sudah bisa mengerti. Nah, perpecahan. bisa bela negara. Gitu. Ya itu menegaskan yang adegan awal tadi sih kayaknya yang apa? Yang pertama kali sampai di drum itu loh. Oh iya. Ya itu, menegaskan itu. Dan akhirnya Dokter Kureha memutuskan untuk mengajar Chopper. Dokter Kureha ini bisa jadi kandidat best mom. Salah satu mama terbaik. Dia kayak ini, kayak apa? Jaim-jaim tapi sebenarnya dalam hati itu dia baik gitu. Itulah background ceritanya Drum Kingdom juga Chopper. Oh ini yang menarik itu sebelum backstory-nya itu kan ditulis waktu itu si Wapol sampai ke istana terus Luffy itu kamu Wapol terus mau dihajar. Wah, terus pause. Ini adalah kisah di Drum Kingdom. Wah, baru backstory. Iya, itu keren juga sih. Setelah backstory baru cepung gitu. Ini salah Wah, satu satisfying punch yang ada di One Piece. Yang nanti bakal ada lagi nantinya. ini satisfying. Dan ini masuk ke final battle antara tim Wapol beserta Chess Marimo melawan Luffy, Sanji, Chopper. Nah ini dramatic showcase lagi nih cuy. Bendera bajak laut. Wah, bendera apa itu? Dimeriam sama si Wapol. Boom. Lepas benderanya Luffy naik dipasang. Ditembak lagi sama Wapol. Bendera tidak akan bisa jatuh. Oh. Cedum. Luffy masih bertahan memegang bendera. Best moment nih udah dapat. Oh iya. Terus kayak pertarungannya juga apa ya? Kekuatannya Wapol nih sih yang paling Ya, pasti makan buah. Kekuatan buah makan. Terus dia makan apa terus bisa jadi senjata. Kayak nggak nyambung gitu sih kalau dipikir sekilas. Ya itu masih oke lah. Itu baru mulai aneh ketika dia makan Chess Marimo. Dan diffusion itu. Aneh, Cak. Gimana cara mereka berpisah lagi? Because jangan makan. Waktu dia bikin itu aja udah aneh. Baku-baku factory, terus dia jadi rumah. Badannya jadi rumah. Itu aja udah aneh. Nah itu masuk ke pertarungan Chopper. Sanji nggak ikut tarung ya karena suatu alasan apa ya? Terluka. Ya. Lawan Chess Sanji Marimo. terluka. Kan luka lamanya terbuka lagi terus sama dokter itu jangan bertarung lagi. Oh iya, sama dokter Korea emang sengaja ini biar Chopper yang beraksi gitu kalau nggak salah. Makanya ditendang kan si Sanji sama Korea. Ya. Nah ini Rusa dengan 7 wujud perubahan.
Ini kayak apa ya? Waktunya cuma 3 menit ya, Ya, efek jadi rumble ball-nya itu. dijelaskan, ya kan sebenarnya dijelaskan kalau kayak buah iblis one ini biasanya cuma ada 3 bentuk perubahan. Jadi bentuk Manusia. normalnya, jadi kalau yang makan itu manusia ya bentuk manusia. Tapi karena chopper yang makan dia bentuk rusa. Kemudian ada bentuk hewan yang di buah itu. Jadi misalnya kalau si Dalton buah bison ya dia jadi hewan bison. Kalau chopper Jadi manusia. karena buah manusia dia jadi bentuk manusia. Dan ada bentuk yang di tengah-tengah itu antara dua itu kombinasi. Hybrid. Dan rumble ball berhasil menambahkan 4 wujud lagi ya. Itu cukup keren sih, kayak full Ya. action. Yuk jadi ini. Running point, lari. Jumping point, loncat, menghindar. Guard point, dipukul palu, toing. Terus heavy point, apa gitu. Sampai akhirnya arm point, tangannya pluk 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 pluk. Kokuto Ruseo. Kalah Chess Marimo. Ya. Chess Marimo ini kayak ini jadi dilihat-lihat kayak apa? Pearl. Model villain yang agak Iya, ampas-ampas. karakter yang Sampingan, bodoh. nggak keren sama sekali. Jadi biasanya ya secara pertarungan mereka cukup mudah sih. Iya emang. Kotanya masih di bawahnya. Ha-ha. Ini jauh. Waktu lawan Wapol pun, Wapol ini sebenarnya menang karena dia cukup ini ya. Udah ditinju berkali-kali, diajar berkali-kali masih bangun lagi. The power of bacotnya itu loh. Iya, Kan sebenarnya dia banyak action aja, bacot. nyerangnya hampir nggak ada yang berarti sih nyerangnya. Dia ini kayak apa ya? Trying hard to be like Buggy. Kalau aku lihatnya kayak gitu. Pingin ngelawak kayak Buggy tapi tidak sekeren Buggy, ngerti gak? Iya ya, jadinya Kalau Buggy kan agak gitu. Nah, jadi si ampas semua. Wapol jadi bodoh. Kelihatan apa sih wong iki? Iya. Sebodoh-bodohnya Buggy itu masih keren gitu loh. Tapi kalau kayak si Wapol bodoh ya bodoh aja gitu. Iya. Dan akhirnya pun sempet ini Joy dia makan dirinya sendiri. Kalau Anda pikir yang tadi itu sudah aneh, gimana caranya dia makan diri sendiri sampai jadi kurus? Kan makan sendiri, harusnya Iya. kan isinya ya masuk ke dirinya sendiri lagi. Kecuali dikeluarin. Ya itu sih, sistem buahnya itu yang aku nggak anu. Kecuali misalnya kayak dia habis makan sesuatu terus dia berakin terus jadi senjata, itu kan masih masuk akal. Maksudnya kita kan bisa mencerna loh maksudnya. Ya, Oh, ya. Jadi karena habis makan terus dia perutnya dicerna terus keluarnya di barang ini. Tapi karena dia keluarkannya tidak dari pantat kan. ya itu justru aneh cuy. Mungkin harusnya Lebih nyeleneh lagi Kemungkinan kalau senjatanya ini- dari kotorannya. mungkin waktu Oda bikin ya nggak keluarnya tapi nggak keluarnya bentuk keluarnya langsung bentuk senjatanya gitu. Chess Marimo keluar gitu. Kalau aku nerka mungkin dulu konsepnya Oda mungkin kayak gitu kekuatan buah ini. Jadi dia bisa makan sesuatu, entah dimuntahkan atau dikeluarkan dari ini kan. Kalau orang makan kan pasti keluar lagi kan. Ya, Tapi karena terlalu ekstrim mungkin akhirnya dibikin ini aja bentuk factory terus dikeluarin dari situ gitu mungkin. oke. Ya itulah, kita jadi membahas Wapol di sini. Dan akhirnya intinya Wapol kalah. Ya. Dilemparkan lagi Oh ya dengan waktu itu juga sambil jalan itu juga Dalton tuh waktu itu lagi Oh, waktu dia sempat terluka terus digali lagi kan sama ini iya ini warga-warga momen itu. penting juga ini cuy. Isi 20. Mereka kelihatannya, oh ini dokter-dokternya Wapol. Padahal ternyata mereka sebenarnya dokter juga ya. Yang peduli sama pengen menyembuhkan orang juga sebenarnya. Nah di situ dia percayakan pada kami. Kami juga dokter. Kan warga takut mau menyerahkan Dalton. Terus waktu itu juga di flashback itu ada juga si Hilur tuh ngomong gini ya, waktu dia nitip chopper ke dokter Kureha, kan dia Kureha itu pertama kan kayak nggak mau ngapain, aku harus beresin kerjaanmu, mesti mengasuh piaraanmu gitu, Ya, ya kan?
Terus Ah, habis itu kan si Hilul pergi, tapi dia ada bilang gini, aku sudah mempercayakan Chopper ke tangan yang tepat, dia pasti akan membantu. Karena tidak ada dokter itu yang jahat, dia bilang gitu. wow. Tidak ada dokter yang jahat. Katanya Semoga Hilul sih begitu. semoga itu beneran tidak ada yang jahat juga di dunia nyata, dokter. Jadi Salah termasuk satu isi 20 juga itu menunjukkan itu. Maksudnya mereka ternyata juga benar dalam masih artinya peduli mereka gitu. orang yang baik. Oh, tapi waktu itu juga Zoro muncul lagi. Waktu itu kan Zoro setelah tersesat terus dia ketemu sama ini prajurit-prajurit yang menghalangi warga yang mau menolong Dalton kan. Iya, iya. Kita Terus sampai Zoro lupa mengajar. Cepuk. cerita Zoro. Itu keren juga sih Zoro. Tangan kosong telanjang, buk adegannya. Mukul langsung dipakai jaket. Plus lagi adegan Usopp. Wah, ini Dalton, aku harus segera ke istana. panelingnya loh, keren. Kayak aku harus segera ke istana. Terus ada muka Usopp, muka Vivi, muka siapa. Dia usia Usopp bungkuk, naiklah, akan kuantar. Ini salah satu momen Usopp yang terlupakan sih kayaknya. Momen epic Usopp yang terlupakan. Setelah habis baca lagi baru kamu ingat ada Iya. adegan ini. Dia kan, wow mantap Usopp. Tapi nggak lama. Usopp. Tapi itu kan nggak lama. Setelah digendong, Zoro. jalannya lama tuh. Iya. Seru. Udah, kita cuma perlu naik ke atas kan, langsung digendong. Suruh. Another momen keren Masa Zoro. Ya. Tidak ada arc tanpa adegan Zoro being cool. Itu. Ya, ternyata sampai di atas sudah selesai. Wapel sudah disingkirkan. Dan tinggal datang untuk berpisah. Ya, berpisah sih, bukan berpesta. Dan ini juga keren, Joy. Nami yang kelihatannya nggak ngapa-ngapain dari tadi sudah mencuri kunci. Nah, itu. Saat negosiasi sama si Kureha kan. Oh, iya. Kuncinya di Kalau Wapol. nggak boleh. Kuncinya belum sudah di dipul. aku. Cering. Terus juga adegan di mana Luffy mau mengajak ini Chopper. untuk ikut. Ayo ikut. Tidak bisa, aku berusaha. Mana bisa aku ya lah. Aku Aja ingin. baca terus. Aku ingin ikut bersama kalian. Tapi aku ini rusa. Diam dan ikut. Udah nggak usah bacot. Ikut aja. Mantap itu. Mantap. Chopper langsung kayak. Langsung dia ke Kureha, izin, pamit. Nah ini. Kau kira siapa yang membesarkanmu selama ini? Ngajarimu. Tidak bisa, tekadku sudah bulat. Aku harus pergi. Kau ini cuma rusa. Terus dia angkai dulu mayatku. Terus dikejar. Loh, bentar deh. Ini kau nggak melanjutkan dialogku. Mana mungkin kamu berlayar di laut? Kamu ini rusa. Tapi aku juga seorang lelaki. Wah, itu yang kutunggu itu. Ya itu. Akhirnya kejar-kejaran. Langkai dulu mayatku gitu. Terus dikejar. Langsung lari. Si Chopper bawa kereta. Ayo semua naik, kita langsung pergi. Dan ini aku baru sadar Si sih. Dalton yang melihat itu, terus Dalton ngomong ke dokter Korea. Memang nggak apa-apa berpisah seperti ini. Nggak apa-apa, aku memang tidak suka perpisahan yang sedih-sedih. Oh ini, referensi lagi cuy. Ternyata kalau adegan Chopper turun dari itu, bawa keretanya, ini aku baru tahu ini referensi dari adegan Sinterklas cuy. Iya gak sih? Oh iya, Sinterklas. Ya itu. Sedikit. Tapi sebelumnya juga ada disebut kok itu. Waktu si Dalton pertama kali menyebutkan Korea kan dia ada bilang. Ada dokter tapi orang-orang manggilnya penyihir. Karena dia datang tuh naik kereta rusa gitu. Ya tapi kan secara visual kita masih belum nangkap. Oh Sinterklas. Nah ketika adegan turun itu aku langsung. Oh ini loh Sinterklas gitu. Paham tau maksud? Ya. Situ baru kelihatan di tengah cahaya rembulan ada ini
Ho 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 ho. Wah, itu. Dan tidak cuma rembulan ternyata. Yes. Siap, tembakan meriam. Sampai di bawah, Chopper melihat ke langit. Terus mewek. Ternyata yang ditembakkan adalah serbuk Ternyata Hiluluk yang sudah dikembangkan oleh Kureha. Ditembakkan, itu adalah partikel-partikel yang dimana akan menyerap ke dalam salju dan membuat salju itu menjadi sakura. Menjadi Jadi berwarna merah pink muda. seperti sakura. Itu. Impian Dr. Hiluluk yang terwujudkan. Bahkan Puas endingnya, bos. di adegan komiknya, spread 2 halaman menggambarkan itu ya, Drum Kingdom yang seperti pohon sakura. Padahal nggak ada warnanya, cuy. Tapi aku bisa membayangkan itu warna pink. Mantap. Akhirnya Chopper secara resmi bergabung. Awalnya masih malu-malu, tapi terus dikasih ini. Si Luffy pasang ini apa? Batang di hidung sama mulut itu. Ini diajarin Yosaku. Oh iya. Ampas. Yosaku dan Johnny Nah, itu masih terkenang. kalau misalnya kalian baca lagi itu kapan diajarkan oleh Saku, waktu selesai pertarungan di Arlong Park itu ada. Emang Dengan ada? Saku bernari seperti itu. Ada. Oh, oke. Setelah Arlong Park. Itu coba search lagi, baca lagi. Nah itu akhirnya Chopper resmi bergabung. Dan ini kita kembali sedikit ke Drum Kingdom. Meskipun mereka udah jalan menuju Kalabasta. Nah ini. Perbincangan antara Dalton dan Kureha. Si ini ada Oh iya. pasukan apa? Pasukan pos kamling. Ini beberapa hari yang lalu atau minggu lalu ada seorang bajak laut yang mencari Luffy. Nah, ternyata Luffy ini bajak laut dengan harga 30 juta. Dia dicari oleh seseorang yang bernama Ace. Nah, sudah disebutkan kan namanya? Ternyata si Dalton ini sudah sadar. Oh, ini putri yang dulu. Iya. Kenapa dia sama bajak laut ya? Pasti ada alasan yang bagus. Nah, setelah itu, Dr. Kureha sebagai penutup. Kan si Kureha habis lihat posternya toh. Monkey di Luffy. Sepertinya Chopper pergi dengan orang-orang sinting. Rupanya semangat dari D masih hidup. Semangat Oh, iya. dari D Iya. masih hidup. Wah. Ini bisa memunculkan teori-teori Maksudmu baru lagi. Gold Roger? Hah? Gold Roger? Oh, dia juga dipanggil dengan nama itu ya? Ada ya? Dia disebutkan Gold Roger. Iya. Oh. Oh iya cuy. Epic ini cuy. Ternyata arc ini banyak hal-hal penting dan epic. Ya, kan dia yang pertama ngomong Goldie Roger kan. Ya. Si Dalton taunya Gold Roger tau gitu. Ya itu. Ternyata Goldie Roger. Itu pertama kalinya di reveal kalau Goldie Roger atau Gold Roger itu orang yang sama. Mantap. Dan ini masih ada misteri lagi. Kira-kira Kureha 100 tahun yang lalu dia ngapain ya? Sebelum era bajak laut. Nah, itu. Oke, end of Drum Kingdom. Masuk. MVP, best moment, score. MVP ya, aku dulu. Oke. Mungkin ini pertama kalinya sepanjang episode arc ini Luffy akhirnya mendapatkan gelar MVP di sini menurutku. Dia belajar cara ini belajar dari Vivi tentang itu tadi istilahnya. Nggak semua harus bisa diselesaikan dengan pertarungan. Dia ngajak teman-temannya, ayo kita naik ke gunung. Kayak simple banget pikirannya. Kalau yang lain mungkin ya udah kita tunggu dokternya datang toh. Si Luffy dokternya di gunung. Ya udah kita kesana aja. Simple as that. Terus perjuangannya dia naik sampai ke atas. Bawa 2 temannya yang udah nggak bisa gerak, udah nggak sadar bahkan. Naik tebing itu sampai berdarah-darah. Sampai di atas dia kata-katanya yang pertama yang diucapkan ke Kureha, selamatkan teman-temanku.
sampai melindungi bendera Hiluluk, menahan tembakan meriam Wapol. Wah, Luffy is the MVP right here, man. You know what I'm saying? Ya, Oke, kalau kamu ada? ya aku pilih yang lain deh. Karena Luffy kan sudah. Ya. Aku mungkin Chopper. Oke. Karena Drum Kingdom ini ya bicara tentang Chopper sih. Maksudnya perjalanan dia dari seorang from a boy to a man tuh di sini. Ya, aku paham. Yang tadinya dia Heeh. enggak. Jadi dulunya dia bodoh, terus dia jadi ngerti banyak hal. Jadi dokter. Dulunya dia penakut, terus dia jadi berani. Dulu kan dia takut, pengennya ngedok terus sama Ya. si Hiluluk. Aku mau ikut kamu. Tapi sekarang dia berani memutuskan, oh sudah saatnya aku pergi sendiri, kayak gitu. Yes. Salah satu alasannya itu. Salah satunya lagi, karena Chopper mungkin tidak akan jadi MVP lagi. Oh. Spoiler. Terus Besinku udah sih tadi. Best moment itu saat Luffy menahan bendera itu. Itu pengen nyari itu sih figurnya. Ichiban Kuji. Tapi udah jarang yang jual dan mahal, adapun mahal. Silakan. Best moment. Sama. Oke. Langsung skor? Yang terbisa dibilang sih itu tadi. Oke, skor. Kalau aku 9. Wow. Setara Arlong Park ini berarti menurutmu. Ya. Kalau aku mungkin 8,5 lah. Ini emang banyak momen-momen epic, momen keren, tapi sedikit di bawah Arlong Park menurutku. Karena pertarungannya yang kurang maksimal. Maksudnya ya emang porsinya nggak sebanyak yang lain lah. Emang fight-nya bukan yang dijual sih, tapi dari storyline, backstory. Oh mungkin ini cuy, yang belum kita mention yaitu universe-nya One Piece di mana Kurotopi Jerami pertama kalinya menggunakan baju yang tidak seperti biasanya. Biasanya kan Yeah. Luffy pakai kaos, pakai itu baju merahnya. Si Zoro pakai kaos putih, Sanji pakai jas gitu-gitu. Nah ini kayaknya pertama kalinya apa ya? Kayak menggambarkan suasananya itu dapat gitu loh. Oh ini loh Drum Kingdom, Drum Island, mantap. Ada tambahan? Tidak ada. Oke, ini cukup lah cuy. Kita sudah 1,5 jam ini record. Nanti diedit mungkin 1 jam lebih lah. Oke. Oke, gitu aja ya. Cukup untuk episode berikutnya yaitu 2 minggu lagi kita akan bahas arc terbesar sepanjang ini yaitu arc Alabasta. Chapternya 155 sampai 217. Untuk episodenya yang anime 92 sampai 130. Oke, terus jangan lupa kalian bisa support dengan sebarkan podcast ini untuk teman-teman kalian yang pencinta One Piece atau baru mau ngikutin One Piece bisa dengerin dari J-Pop episode 1. Follow kita juga di Instagram, Facebook, YouTube. Bisa komen juga. Jangan lupa kalau pendapat kalian mungkin ada yang kita miss atau kita kelewatan bisa kalian tulis di komen. Dan mungkin sekian untuk episode kali ini ya. Dan saya Hendy Jul. Dan saya Hans. Dan sampai ketemu di Denet Podcast berikutnya. Dadah! Dadah.